Sebagian kaum muslimin masih rancu dalam memahami sistem Islam yaitu khilafah. Ada sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa jika sebuah negara sudah menerapkan sebagian hukum Islam atau mayoritas penduduknya muslim, sudah bisa dikatakan negara tersebut adalah khilafah. Untuk menilai argumen ini, apakah benar atau salah, maka perlu memahami definisi dari khilafah itu sendiri. Secara bahasa, makna khilafah merupakan masdar dari fi'il madhi khalafa, berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah dinyatakan khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam At-Tabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa As-Sultan Al-A'zam, penguasa besar umat Islam, disebut sebagai khalifah karena dia menggantikan penguasa sebelumnya lalu menggantikan posisinya. Adapun dalam makna syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan negara Islam. Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut negara Islam itu sendiri. Pemahaman ini menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyasah ketika mereka berbicara tentang khilafah atau imamah. Pada ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah khilafah atau imamah atau istilah Darul Islam. Al-Khalidi, Ali Belhaj, dan Al-Baghdadi telah menghimpun berbagai definisi khilafah yang telah dirumuskan oleh para ulama, di antaranya: pertama, Al-Kamal Ibnu Humam, khilafah adalah otoritas atau istihqaq, pengaturan umum atas kaum muslimin. Kedua, Al-Qalqashandi, khilafah adalah kekuasaan umum atau wilayah ammah atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya. Ketiga, At-Taftazani, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakan agama, pemeliharaan hak-hak umat yang wajib ditaati oleh seluruh umat. Keempat, Imam Al-Mawardi, imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Kelima, Dr. Hasan Ibrahim Hasan, khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia sebagai pengganti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, Ibnu Khaldun, khilafah adalah pengembangan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariat dalam berbagai kemaslahatan mereka, baik ukhrawi maupun duniawi, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawi. Ketujuh, Adhuddin Al-Iji, khilafah adalah kepemimpinan umum atau riyasah ammah dalam urusan-urusan dunia dan agama, dan lebih utama disebut sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penegakan agama. 8. Imam Al-Juwaini, imamah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh atau riyasah tammah sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam berbagai kepentingan agama dan dunia. Dari definisi di atas, maka dapat dibagi menjadi 3 kategori definisi, yaitu: pertama, definisi yang lebih menekankan pada penampakan agama; kedua, definisi yang lebih menekankan pada penampakan politik; dan yang ketiga, definisi yang berusaha menggabungkan penampakan agama dan penampakan politik. Semua definisi di atas sebenarnya lebih mendeskripsikan realitas empirik khilafah. Misalnya, adanya dikotomi wilayah urusan dunia dan urusan agama daripada sebuah definisi yang bersifat syar'i yang diturunkan dari nas-nas syariat. Nas-nas syariat, khususnya hadis-hadis Nabi, telah menggunakan istilah khalifah dan imam yang masih satu akar kata dengan kata khilafah atau imamah. Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya
telah mengumpulkan hadis-hadis tentang khilafah dalam kitab Al-Ahkam. Imam Muslim dalam Sahihnya telah mengumpulkan dalam kitab Al-Imarah. Dengan demikian, istilah khilafah merupakan istilah syar'i yang definisinya harus digali dari nas. Dengan menelaah nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut, akan kita jumpai bahwa definisi khilafah dapat dicari rujukannya pada dua kelompok nas, yaitu kelompok pertama, nas-nas yang menerangkan hakikat khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, misalnya hadis berikut. Imam yang memimpin atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa khilafah adalah sebuah kepemimpinan atau qiyadah atau imarah. Adapun yang menunjukkan bahwa khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum muslim di dunia, misalnya adalah hadis berikut. Jika dibaiat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Sahih Muslim. Ini berarti seluruh kaum muslim di dunia hanya boleh dipimpin seorang khalifah saja, tidak boleh lebih. Ini telah disepakati oleh 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad rahimahullah. Kelompok kedua, nas-nas yang menjelaskan tugas-tugas khalifah yang secara lebih rinci terdiri dari 2 tugas berikut. Pertama, tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syariat atas seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam berbagai nas yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu muslim. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, Quran Surah An-Nisa 58, mengumpulkan dan membagikan zakat. Dalam Quran Surah At-Taubah 103, menegakkan hudud. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 179, menjaga akhlak. Quran Al-Isra ayat 32, menjamin masyarakat dapat menegakkan syiar-syiar Islam dan menjalankan berbagai ibadah. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 32, dan seterusnya. Kedua, tugas khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah. Hal ini tampak dalam banyak nas yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, menjaga pembatasan negara. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60, memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya. Berdasarkan 2 kelompok nas inilah dapat dirumuskan definisi khilafah secara lebih mendalam dan lebih tepat. Intinya, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab-kitabnya, misalnya Kitab Al-Khilafah, Muqaddimah Ad-Dustur, dan Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Inilah syarat sebuah negara dikatakan sebagai khilafah. Adakah negeri-negeri kaum muslimin saat ini memenuhinya?